Bencana Manchester United, kronologi kehancuran setan merah di bawah keluarga Glazer. Goal memetakan periode kepemilikan setan merah oleh pebisnis AS itu, yang telah menyebabkan gelombang protes supporter selama bertahun-tahun. Ketika Avram dan Joel Glazer mengumumkan pada November tahun 2022 bahwa Manchester United sedang menjajaki alternatif strategis dan memulai proses penjualan klub, para penggemar sangat senang dengan prospek bahwa keluarga yang mengalami penurunan yang terus-menerus akan segera pergi. Namun, hampir 10 bulan kemudian, keluarga Amerika yang sering dicaci maki tetap memimpin klub terbesar dan tersukses di Inggris, nyaris tidak terlihat atau terdengar kabar penjualannya. Protes diadakan di setiap pertandingan United tetapi keluarga tersebut tetap tidak tergerak dan tidak terganggu oleh perbedaan pendapat yang sering mereka alami. Setelah berbulan-bulan spekulasi dan laporan tentang niat INEOS dan bankir Qatar Sheikh Jassim untuk membeli klub tersebut, kini ada keraguan serius apakah keluarga Glazer masih tertarik menjual United. Sementara itu, tim telah membuat awal yang mengkhawatirkan di musim baru dan klub sedang mengalami krisis di luar lapangan, dilanda oleh kurangnya kepemimpinan dari pemilik mereka yang terkesan cuek. Februari tahun 2023 INEOS, Sheikh Jassim meluncurkan tawaran. United mengadakan putaran pertama tawaran dari calon penawar untuk klub. Dua kandidat utama muncul, perusahaan petrokimia INEOS, dipimpin oleh pengusaha kelahiran Manchester Sir Jim Ratcliffe dan bankir Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Perwakilan dari pihak yang berkepentingan mengunjungi Old Trafford pada bulan Maret untuk bertemu dengan pejabat klub dan mendiskusikan proposal mereka untuk setan merah secara rinci. Juni tahun 2023 Sheikh Jassim membuat tawaran terakhir. 92 Foundation milik Sheikh Jassim membuat tawaran terakhir, ambil atau tinggalkan, untuk United yang menjadikannya favorit untuk menjadi pemilik klub berikutnya. Tawarannya dilaporkan lebih dari 5 miliar pound namun masih di bawah permintaan keluarga Glazer yang berjumlah 6 miliar pound. September tahun 2023 Glazer mempertimbangkan untuk mengeluarkan klub dari pasar. Pada tanggal 6 September harga saham United turun sebesar 18%. Kerugian nilai lebih dari 600 juta pound setelah sebuah laporan muncul di Daily Mail yang mengklaim bahwa keluarga Glazer sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan klub tersebut dari pasar dan sekarang memasang harga jual sebesar 10 miliar pound. Akibatnya, para penggemar United masih terus menyaksikan dampak buruk dari masa jabatan keluarga Glazer yang telah berjalan 18 tahun setelah pengambil alihan Old Trafford. Jonny Evans bahagia catat debut keduanya di Manchester United. Jonny Evans mengaku sangat bahagia kembali mencatatkan debut keduanya bersama Manchester United saat menghadapi Arsenal akhir pekan lalu. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pada musim panas tahun ini Jonny Evans kembali ke Manchester United setelah meninggalkan klub pada tahun 2015 yang lalu. Evans yang tak lain adalah pemain lulusan Akademi Sepak Bola Setan Merah mendapatkan kontrak jangka pendek berdurasi selama 1 tahun. Evans sendiri nantinya akan menjadi pemain pelapis di Man United. Namun ia tak membutuhkan waktu lama untuk mencatatkan debut keduanya di MU. Pasalnya pada saat United dikalahkan 3-1 oleh Arsenal di akhir pekan lalu, Evans tampil untuk pertama kalinya pada musim ini sebagai pemain pengganti. Evans sendiri mengaku tak menyangka ia akan mendapatkan kesempatan tampil secepat itu bersama Man United. Meski demikian, ia mengaku bahagia dan berharap bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan tampil bersama tim utama Setan Merah. Jelas merupakan pengalaman dan perasaan yang luar biasa untuk mengenakan seragam ini kembali dan kembali ke lapangan, ujar Evans seperti dilansir dari Tribal Football. Saya tidak berharap untuk tampil, namun kami memiliki beberapa pemain yang cedera di lini pertahanan. Jadi debut kedua saya, seperti yang Anda sebut, mungkin terjadi lebih cepat dari yang Anda harapkan. Anda ingin memainkan pertandingan yang kompetitif dan meskipun Anda mencoba meniru hal itu sebanyak mungkin, masuk selama 10 hingga 15 menit terakhir dalam pertandingan yang sulit di Premier League adalah tantangan yang berbeda. Semoga saya mendapatkan lebih banyak menit bermain dan dapat menyesuaikan diri secepat mungkin. MU baru bisa jualan jersey Rasmus Hojlund, terkendala huruf. Rasmus Hojlund diumumkan resmi ke Manchester United pada awal Agustus,
tapi adanya laporan kendala huruf membuat jersey-nya baru bisa dijual oleh Setan Merah. The Red Devils menyepakati 75 juta pound untuk memboyong Holland dari Fiorentina pada tanggal 29 Juli. Pada tanggal 5 Agustus penyerang 20 tahun asal Denmark itu resmi diumumkan sebagai pemain baru MU. Pada tanggal 4 September Rasmus Holland juga sudah menjalani debutnya sebagai pemain Manchester United. Pemakai nomor punggung 11 itu bermain sebagai pemain pengganti ketika MU dikalahkan Arsenal 1-3. Namun, menurut laporan Mike Keegan-nya Daily Mail, Man United baru sekarang ini bisa menjual jersey Rasmus Holland. Itu karena Megastore di Old Trafford tidak punya stok huruf O. Disebutkan lebih lanjut, fans yang ingin membeli jersey Holland di Megastore Man United masih belum bisa melakukannya sampai dengan hari Jumat 8/9 kemarin. Ini inkompeten, kata seorang supporter MU yang dikutip Daily Mail. Supporter itu berencana membeli jersey nomor 11 Holland sebagai kado untuk kerabat. Ia pun tidak habis pikir Man United tidak melakukan antisipasi terlebih dulu. Iya, pembelian besar musim panas dan Anda masih tidak bisa membeli jersey dengan namanya karena tidak ada yang mengantisipasi huruf Denmark, O, sebutnya. Sport Bible menyebut, pihak klub kini sudah mulai menjual jersey Holland, walaupun relatif lambat jika dibandingkan dengan momen kedatangannya ke Manchester United pada bulan. Demi konsisten di MU, Ryan Giggs lontarkan nasihat untuk Alejandro Garnacho. Legenda Manchester United, Ryan Giggs baru-baru ini memberikan sebuah nasihat kepada Alejandro Garnacho. Mantan gelandang kiri The Red Devils itu menilai sang winger harus bekerja lebih keras agar penampilannya lebih konsisten di skuad Setan Merah. Nama Alejandro Garnacho memang lagi naik daun selama 1 tahun terakhir. Erik ten Hag mulai rutin memainkan sang winger akibat performanya yang apik. Pada musim ini, Garnacho kembali mendapatkan cukup banyak kesempatan di skuad MU. Meski belakangan ia lebih banyak masuk sebagai pemain pengganti ketimbang jadi starter. Ryan Giggs optimistis sang junior bisa jadi pemain top bagi MU. Saya rasa dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa sejauh ini, buka Giggs mengenai Alejandro Garnacho kepada Webby O'Neil. Menurut Ryan Giggs, Alejandro Garnacho sudah bisa menjadi pembeda bagi MU. Namun, ia tahu bahwa sang winger masih kurang konsisten karena usianya masih muda. Saya melihat ia sudah mampu menjadi pembeda bagi tim ini, meski ia masih relatif muda, ujar Giggs. Contohnya Anda bisa lihat penampilannya ketika menghadapi Arsenal. Ia memperlihatkan talenta yang luar biasa pada saat itu dan permainannya membuat para fans berdiri dari tempat duduk mereka, lanjutnya. Saat ini tugasnya adalah membuat manajer tidak memiliki alasan untuk tidak memainkannya sebagai starter dalam pertandingan selanjutnya, ujar Giggs. Ketika diberikan kesempatan untuk menjadi starter, ia harus memperlihatkan performa yang bagus dari menit pertama hingga menit terakhir di atas lapangan, lanjutnya. Alejandro Garnacho dan Manchester United akan kembali beraksi di Premier League pada akhir pekan ini. Setan Merah dijadwalkan akan menjamu Brighton di Old Trafford pada hari Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023 malam nanti.